ini di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak, kali ini kalian sudah memasuki kelas 9 ya. Ibu berharap semoga keadaan kalian selalu sehat dan kalian selalu tetap semangat untuk belajar ya. Tetap jaga kesehatan apalagi pada masa pandemi seperti ini. Ya, meskipun kita masih belajar secara online, kalian harus tetap semangat. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan mengenal materi awal di kelas 9, yaitu bab 1. Oke, nah bagaimana materinya? Mari kita simak. Nah, anak-anak, ini adalah perkenalan materi bab 1. Kalian bisa lihat di buku paket kalian ya, bahwa pada bab 1 ini kita membahas mengenai interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya, di mana nantinya kita akan membahas mengenai benua Asia dan benua lainnya. Kemudian kita akan bahas mengenai kondisi alam dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat peta konsep materi kita di bab 1 ini. Apa sih yang akan kita bahas di bab 1 ini? Kalian lihat peta konsep berikut ini. Kita akan mempelajari negara-negara di Asia dan negara-negara di benua lainnya. Nah, Ibu ulangi, negara-negara di benua Asia dan negara-negara di benua lainnya. Benua lainnya itu apa saja? Nanti kita bahas ya. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana negara-negara di Asia dan negara-negara di benua lainnya, kita akan mempelajari kondisi alamnya. Nah, kondisi alam di negara-negara ini. Kemudian kita akan belajar kondisi kependudukan di negara ini. Nah, itu yang akan kita pelajari di bab 1 ini. Kita akan mempelajari negaranya ya, mengenali negara-negara apa saja yang ada di benua Asia, apa saja yang ada di benua lainnya. Kemudian bagaimana kondisi alam di negara tersebut, bagaimana kondisi kependudukan di negara tersebut. Setelah kita mempelajari itu, kita juga mempelajari potensi alam yang ada di negara tersebut. Nah, terus bagaimana dinamika penduduknya? Dinamika itu artinya perubahan. Ini kita sudah bahas waktu kelas 7. Apa itu dinamika? Ya, perubahan. Jadi perubahan kependudukan. Nah, anak-anak, nantinya akan ada pemanfaatan potensi alam. Ya, pemanfaatan potensi alam baik di negara-negara yang ada di benua Asia maupun negara-negara yang ada di benua lainnya. Nah, pemanfaatan ini, potensi alam ini akan menyebabkan terjadinya interaksi antar negara-negara Asia serta interaksi antar negara-negara di benua Asia dan negara-negara di benua lainnya. Nah, setelah terjadi interaksi, akibatnya ada perubahan. Nah, perubahannya apa-apa saja, itu yang akan kita pelajari. Jadi yang akan kita pelajari adalah sebuah negara di benua Asia maupun di benua lainnya, kemudian bagaimana kondisi alam negara tersebut, bagaimana kondisi kependudukannya, bagaimana potensi alamnya dan dinamika kependudukannya, pemanfaatan potensinya yang nantinya akan menjadi suatu faktor yang menyebabkan terjadi interaksi. Bagaimana nanti negara-negara Asia maupun negara-negara di benua lainnya itu berinteraksi. Nah, setelah terjadi interaksi antar negara ini, maka akan terjadi perubahan. Nah, apa-apa saja kondisi alamnya, bagaimana dinamika penduduknya, bagaimana terjadi interaksi dan apa perubahan akibat interaksi tersebut, itulah yang akan kita bahas di bab 1 ini. Nah, untuk yang pertama ini anak-anak, kita akan membahas mengenai materi
mengenal budaya Asia dan benua lainnya. Nah, anak-anak, di materi mengenal benua Asia dan benua lainnya, adapun tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari materi ini diantaranya, yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menjelaskan apa sih definisi benua. Kemudian yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan pembagian benua. Nanti ada benua-benua apa saja, kalian sudah harus paham atau tahu atau sudah bisa mendeskripsikan. Kemudian yang terakhir menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Jadi kalian tahu nih peta benua. Nah, yang mana nanti benua Amerika, yang mana benua Asia, yang mana benua Eropa, kalian sudah bisa menunjukkan letak di peta benua tersebut. Oke, kita mulai materi kita, mari disimak. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalian kaitkan dengan benua. Nah, kira-kira kalau clue-nya adalah gambar ini, ya, sudah kalian perhatikan gambar ini? Setelah kalian melihat gambar ini, apakah kalian bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan benua? Ya, dikaitkan dengan gambar ini, kira-kira apa yang dimaksud dengan benua? Nah, ini gambar apa? Ayo, apa yang dimaksud dengan benua? Nah, anak-anak, benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Itu yang dimaksud dengan benua. Jadi benua itu berupa daratan yang sangat luas yang ada di permukaan bumi. Ingat, benua adalah daratan yang sangat luas. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan benua? Itulah dia, hamparan daratan yang sangat luas. Kalau benua berarti dia adalah daratan. Daratan yang sangat luas. Bisa dipahami ya? Nah, itulah definisi benua. Adalah hamparan daratan yang sangat luas. Oke? Next, kalian perhatikan ini gambar 1. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini merupakan sebuah daratan nih. Ini daratan, yang biru-biru ini adalah lautnya, permukaan lain. Nah, yang ini adalah daratan. Kalian bisa lihat daratan ini menyatu. Nah, menyatu. Jadi ada sebuah daratan besar yang menyatu. Apa hubungannya dengan benua? Oke, perhatikan lagi nih gambar 2. Ya, gambar 2 ini adalah sebuah daratan yang terpisah. Daratan yang terpisah. Jadi ini anak-anak, gambar 1 adalah benua, bentuk benua pada waktu jutaan tahun yang lalu. Sedangkan gambar daratan yang terpisah adalah bentuk benua yang kita kenal saat ini. Nah, jadi anak-anak, pada mulanya di permukaan bumi itu hanya ada satu benua yang maha besar. Hanya ada satu benua pada mulanya. Ada yang tahu disebut apakah benua tersebut? Ya, jadi pada mulanya di permukaan bumi hanya ada satu benua yang maha besar yang disebut dengan Pangea. Ya. Kemudian benua yang disebut dengan Pangea ini, ya, daratan, satu daratan yang menyatu,
ini pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian dalam kurun waktu jutaan tahun berubahlah, terbentuklah benua yang kita kenal saat ini. Nah, apa saja benua-benuanya setelah ini kita akan bahas. Nah, jadi terpisah-pisahlah dia karena tadi ada gerakan saling menjauh, saling mendekat, sehingga yang tadinya satu benua yang disebut Pangea terbagi menjadi beberapa benua. Nah, ini nanti for your information, kalian bisa lihat nanti di kelas 10 kalian SMA nanti akan bahas ini. Nah, ini namanya teori pengapungan benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Ya, pada 1912, bahwa Alfred Wegener ini menyatakan pada awalnya bumi hanya ada satu benua maha besar yang disebut Pangea. Nah, jadi kalian bisa lihat gambar ini adalah mulanya Pangea, kemudian ada benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh, kemudian saling mendekat, sehingga dalam kurun waktu jutaan terbagilah benua dalam beberapa bagian. Bisa dipahami ya? Jadi pada mulanya kita hanya ada satu benua, hanya ada satu daratan yang menyambung di dunia, disebut dengan Pangea. Ya, dikemukakan oleh Alfred Wegener dalam teorinya yang disebut teori pengapungan benua. Sampailah benua yang satu tadi, yang hanya satu tadi bergerak, ya kan? Saling mendekat, saling menjauh, sehingga membentuk jadi beberapa bagian. Oke, bisa dipahami ya. Nah, anak-anak, berapakah jumlah benua yang ada di dunia? Ayo, tadi kan ada satu benua disebut Pangea, kemudian bergerak, saling mendekat, saling menjauh, sehingga terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, kira-kira ada yang tahu? Nah, anak-anak, sejumlah ahli geografi itu berbeda pendapat tentang pembagian benua ini. Di antaranya ada ahli yang menyebut 7 benua. Ya, ada benua Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Namun ada juga yang menyebut ada 6 benua. Di antaranya benua Eurasia, yaitu gabungan benua Eropa dan Asia. Kemudian ada benua Amerika Utara, ada benua Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Nah, pada pendapat lain ada juga yang menyebutkan 5 benua, yaitu benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Nah, anak-anak, meskipun ada perbedaan pendapat, kita hargai perbedaan pendapat ini, tapi untuk kita, ya, kita pelajari adalah yang pembagian 5 benua. Di antaranya kita akan mempelajari mengenai benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Nah, jadi kalau misalnya 7 benua pun benar, 6 benua pun benar, 5 benua pun benar. Tapi yang akan kita pelajari adalah 5 benua, yaitu benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Oke anak-anak, next kalian perhatikan gambar peta benua berikut. Ada yang warna hijau, merah, orange, biru, dan gold. Nah, kira-kira yang warna hijau ini menurut kalian adalah benua apa? Yang hijau ini adalah benua Amerika. Kemudian yang merah benua apa? Benua Eropa. Yang orange benua Afrika. Yang biru benua Asia, serta yang gold benua Australia. Inilah letak benua-benua yang ada di dunia. Jadi kalian harus bisa memahami, oh benua Amerika yang mana, benua Eropa yang mana, benua Asia yang mana. Ya anak-anak. Nah, kemudian kita lanjut ke kesimpulan materi kita hari ini,
Nah, kesimpulan materi kita adalah sebagai berikut. Kita membahas bagaimana definisi benua dan perbedaan pendapat ahli yang menjadikan pembagian benua. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini, bagaimana kita mengenal benua Asia dan benua-benua lainnya. Di antaranya ada benua Amerika, ada benua Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Anak-anak, materi kita tidak hanya sampai pada apa yang Ibu sampaikan, tapi kalian bisa mengeksplor dari berbagai sumber-sumber terpercaya lainnya. Adapun hal-hal yang ingin kalian diskusikan mengenai materi ini, kalian boleh diskusikan dengan Ibu. Oke anak-anak, Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sekian video pembelajaran. Terima kasih.